adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai Kak adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rini dan kakak-kakak yang lain. Nah, hari Minggu ini kita akan ibadah online lagi dan akan membahas tentang firman Tuhan, yaitu tentang Nabi Samuel. Teladan apa sih yang bakal ditunjukin? Nah, tapi sebelumnya kita akan nyanyi dulu dari Terbit Matahari. Ayo berdiri adik-adik. Ayo kita berdiri. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Halo adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu Tanganku Ada Dua. Yuk, tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Pagi kasih. hari ini kami Pagi hari bisa ini. berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah kami. Untuk Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Berkati Kak Rini yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau baca firman sekarang yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mama atau Papa boleh membacakan juga kepada adik-adik. Kak Dewi mau baca firman ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Demikian firman Tuhan. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Bicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun.
Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nama orang kita, orang apa? Samuel. Betul, orang Samuel. Nah, kisah Nabi Samuel itu juga menceritakan harapan dari kakak-kakak sekolah minggu bahwa orang Samuel dari kecil sudah dididik untuk taat dan teladan seperti Nabi Samuel. Adik-adik, contoh teladannya itu dalam Kristus, salah satunya contoh ya hal kecil aja. Misalnya adik-adik dipanggil sama mama atau papa. Dek, kakak, jawabannya apa? Ntar. Mama. Kan? Ntar. Selalu gitu. Itu contoh yang baik? Enggak. Belum apa-apa udah ntar. Malah marah-marah. Ya kan? Tuh. Kan mamanya langsung senyum-senyum nih. Ntar gitu ya mama ya papa ya. Nah, adik-adik mulai sekarang nih kita diingatkan di firman Tuhan ini bahwa contoh taat dan teladan salah satunya saat orang tua memanggil misalnya atau kakak atau adik. Adik, kakak, bisa dipanggil. Iya ma, iya pa, iya kakak. Gitu. Seperti Samuel. Padahal Samuel itu kecil, masih kecil. Terus dia lagi tidur, dipanggil. Dia nggak bilang, ntar lagi ngantuk. Nggak gitu. Tapi dia langsung bergegas bangun. Terus dia pikir, si Eli yang panggil, Nabi Eli. Dia samperin. Ya Bapak, enggak, bukan dipanggil sama Nabi Eli. Bukan. 3 kali dia dibangunin. Tapi 3 kali dia bangun, bukan dia marah. Coba adik-adik sekali panggil, ntar, apa sih Ma? Apa sih Ma? Gitu ya jawabnya. Kakak nggak mau lagi dengar kayak gitu. Kita sama-sama adik-adik, orang Samuel sama-sama belajar untuk taat dan teladan di hadapan Tuhan. Salah satunya itu ya, itu contoh kecilnya. Kita waktu dipanggil, nyautnya seperti apa. Karena respon adik-adik itu adalah respon yang baik, yang Tuhan mau. Tuhan mau ngelihat adik-adik punya respon yang baik ketika dipanggil. Mau dipanggil mama, mau dipanggil papa, mau dipanggil kakak, ada adik, atau guru, atau teman-teman sekolah, itu mencerminkan bahwa adik-adik itu adalah anak Kristus. Ya kan? Kita kan kemarin baru merayakan Paskah. Ya kan? Terus habis itu Tuhan udah disalibkan, udah dihapuskan dosa. Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Nah, contoh baik buat hidup kita, hal-hal kecil seperti itu. Mulai dari diri sendiri, saat dipanggil orang tua, mau menjawab dengan baik. Terus kalau disuruh juga, apa sih Ma, kenapa nggak kakak aja? Apa sih Pak, kenapa nggak adek aja? Nggak boleh gitu lagi ya. Lakukan ya, karena Mama pasti tahu kamu bisa. Papa pasti tahu kamu bisa melakukannya. Makanya kamu dimintai tolong. Ya, adik atau kakak sekolah bareng Samuel. Oke. Tugasnya untuk aktivitasnya itu nanti adik-adik boleh foto yang adik-adik di bawah 1 tahun, boleh foto sambil berdoa. Atau yang 1 sampai 3 tahun kita bisa bikin video lagi disuruh mama. Itu nggak ngelawan atau lagi dipanggil papa atau dipanggil kakak gitu ya. Kirim ya aktivitasnya mama papa ke grup ortu orang Samuel. Kita mulai belajar untuk taat dan teladan dari hal-hal kecil seperti memberikan absen tugas gitu ya mama papa. Oke. Iya Kak. Tunggu ya tugasnya. Penjelasan firman Tuhan ya. Apa Kak? Dengar-dengaran. Nggak kedengaran.
Dengar-dengaran. Tuh kan kakaknya aja agak budek nih jadinya kan. Dengar-dengaran. Nah, makanya tanya apa Kak? Nah kan lebih baik. Apa sih Kak? Itu kan nggak enak dengernya ya Kak Maria ya. Yes. Oke. Kupingnya mana Kita mau kupingnya nih, di kupingnya nih. Kupingnya Oke. nih. Oke Kak, kita adik-adik kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Jalan serta Yesus. Ingat ya, ini kita benar-benar jalan bareng sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Nanti nomor rekeningnya ada nanti di video ini ya. Oke. Kita akan doa penutup ya. Sebelum doa penutup, nyanyi dulu Kak Frita. Ya, tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, Mama, Papa, dan juga adik dan kakak, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan penyertaan-Mu. Kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan untuk sama-sama beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan, adik-adik. Selamat hari Minggu.